Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Samsul Ramli dalam channel pengadaan Samsul Ramli. Kemarin di edisi yang sebelumnya kita membahas tentang denda keterlambatan. Nah, sekarang isian dalam SSKK yang harus juga kita tegaskan pada saat tender apalagi. Yang paling pertama juga harus kita perhatikan adalah siapa saja yang menjadi para pihaknya PPK atau pejabat penandatangan kontrak dalam upaya mengendalikan kontrak. Nah, dari ini, isian ini harus berasal dari identifikasi siapa sebenarnya yang menjadi pejabat penandatangan kontrak. Seperti diketahui bahwa yang dapat menjadi pejabat penandatangan kontrak itu adalah pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, kemudian adalah pejabat pembuat komitmen. Nah, ini yang sering tertukar adalah pejabat pembuat komitmen karena singkatannya sama dengan pejabat penandatangan kontrak. Tetapi dalam konsepsi Perpres 12, Perpres 16, pejabat penandatangan kontrak ini adalah tiga aktor ini. PA siapa? PA kalau di daerah namanya kepala dinas, kalau di kementerian adalah menteri, kemudian untuk KPA siapa? KPA adalah Kepala Unit SKPD, kemudian untuk kementerian itu adalah Kepala Satuan Kerja. Nah, kemudian pejabat pembuat komitmen adalah personil yang memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki kompetensi untuk ditunjuk menjadi pejabat pembuat komitmen yang sekaligus juga nanti diberi surat tugas terkait dengan penandatanganan kontrak. Nah, dengan konsepsi tiga ini, maka kita bisa paling tidak merumuskan minimal siapa sih yang terlibat dalam kontrak mewakili pejabat penandatangan kontrak. Yang pertama, jika pejabat penandatangan kontraknya adalah pengguna anggaran, maka tentu apabila kuasa pengguna anggaran itu diberikan kewenangan untuk mengendalikan kontrak, dia juga akan dituangkan sebagai para pihak yang mewakili pejabat penandatangan kontrak. Kemudian demikian juga dengan pejabat pembuat komitmen. Kalau pejabat pembuat komitmen ini tidak menandatangani kontrak, pasti dia memiliki tugas untuk mengendalikan kontrak karena di pasal 11 sudah didelegasikan kewenangan mengendalikan kontrak itu di dalam pasal 11. Sehingga ketika dia diangkat menjadi pejabat pembuat komitmen, maka dia resmi menjadi pejabat pengendali kontrak atas nama pejabat penandatangan kontrak yaitu pengguna anggaran. Ini dalam hal pengguna anggarannya adalah pejabat penandatangan kontrak. Nah, bagaimana kalau misalkan kuasa pengguna anggaran yang menjadi pejabat penandatangan kontrak? Maka otomatis nanti yang menjadi wakil sah para pihaknya pejabat penandatangan kontrak di dalam SSKK adalah pejabat pembuat komitmen apabila ada, atau petugas yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas-tugas kepPK-an. Siapa itu? Pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK. Nah, ini dituangkan di dalam SSKK sehingga sahlah PPTK, PPK, KPA itu ikut turut dalam pengendalian kontrak yang tentu juga menjadi pihak yang bagian yang bertanggung jawab terhadap pengendalian kontrak di dalamnya. Nah, kemudian bagaimana kalau yang menandatangani kontraknya adalah pejabat pembuat komitmen? Maka tentu pejabat pembuat komitmen tidak perlu dimasukkan di dalam para wakil yang mewakili pejabat penanda kontrak karena dia sendiri sudah pejabat penandatangan kontrak. Atau misalkan juga nanti ada pelaksana teknis kegiatan, mereka juga dijadikan wakil sah, silakan saja, tetapi akan menjadi tumpang tindih nanti karena yang mengendalikan itu ada pejabat pembuat komitmen, dia yang menandatangani kontrak, tapi juga PPTK juga ikut turut di dalamnya. Ini perlu pembagian tugas yang rigid ya, karena bisa terjadi tumpang tindih kewenangan di situ. Maka saya sangat menyarankan jika pejabat pembuat komitmen adalah pejabat penandatangan kontrak, maka mestinya pejabat pelaksana teknis kegiatan cukup menjadi tim pendukungnya PPK dari sisi administratif penagihan pembayaran sesuai dengan tugas PPTK di PP 12 tahun 2019. Ya, ini kita tuangkan di dalam SSKK. Tolong rincikan di dalam SSKK. Bisa saja para wakil sah
Para pihak itu adalah konsultan pengawas. Konsultan pengawasnya kalau misalkan dan mestinya memang sudah tersedia pada saat kita melaksanakan tender, konsultan pengawasnya bisa di-input di dalam, SSKK pada saat, persiapan penandatanganan kontrak. Jadi yang paling pertama diisi adalah yang pasti gitu ya, yang pasti menjadi wakil sah para pihak. Siapa? Ya kalau PA-nya penandatangan kontrak, maka KPA, PPK, PPTK. Kalau KPA-nya yang tanda tangan kontrak berarti pejabat pembuat komitmen, kalau ada pejabat pelaksana teknis kegiatan jika dia ditugaskan untuk mengendalikan kontrak. Atau ketika PPK mendapatkan surat tugas untuk melaksanakan penandatanganan kontrak sekaligus mengendalikan pelaksanaan kontrak, maka PPK ini tidak perlu diinput sebagai wakil sah para pihak di dalam SSKK. Nah, demikian sedikit informasi panduan untuk kawan-kawan semua dalam mengisi syarat-syarat khusus kontrak. Saya Samsul Ramli dari Gili Trawangan, Pondok Santi. Salam pengadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.